Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimi Jelita NIM 21180002 dari kelas PAI 5A. Di sini saya membuat media pembelajaran PAI mengenai taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas satu persatu mengenai taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Yang pertama, kita membahas mengenai taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat Allah dalam segala hal. Lalu, bagaimana kita bisa tahu apa peraturan-peraturan Allah untuk kita sehingga kita bisa mentaatinya? Yap, tepat sekali. Jawabannya Al-Quran. Di sana, Allah melalui firman-firman-Nya telah mengutarakan segala peraturan dan keinginannya terhadap umat manusia. Lalu, bagaimana jika isi peraturan-peraturan itu masih bersifat umum dan global, sehingga dirasa perlu penjelasan lebih lanjut? Tentunya melalui hadis-hadis Nabi. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dasar atau sumber hukum Islam yaitunya Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitunya ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung, karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan, maupun badan. Mengapa demikian? Betapa tidak? Ternyata nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasan dalam berniat. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut. Yang ketiga yaitunya khauf. Khauf secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti takut, resah, khawatir, cemas. Menurut istilah dalam Islam, khauf merupakan suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Takut atau khawatir kalau Allah tidak senang padanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Orang tidak dikatakan takut hanya karena menangis dan mengusap air matanya, tetapi karena takut melakukan sesuatu yang mengakibatkan ia disiksa karenanya. Apa penyebab munculnya sifat khauf? Sifat khauf muncul disebabkan seseorang telah benar akidahnya, berakidah Islam yang meyakini keberadaan Allah dan mengenalnya melalui sifat-sifatnya. Di antaranya, Allah yang maha wujud, maha melihat, maha tahu, dan maha mendengar, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya mengenai taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum atau terjaga dari perbuatan dosa, secara langsung atau tidak langsung, sengaja tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Untungnya, sebagai seorang muslim diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu
yang disebut dengan taubat. Jenis dan syarat taubat itu diantaranya yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia. Maka ada 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi untuk selama-lamanya. Yang selanjutnya, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Apabila dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya, yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Apabila menyangkut non-materi seperti pernah menfitnah, menggunjingnya atau menggibah dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Terima kasih karena telah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Wassalamualaikum